Itu sebabnya mungkin kenapa Tuhan berkali-kali tidak mengizinkan kalian menjadi pemenang di bangsa ini. Kenapa sih kita seperti tidak terima takdir bahwa pernah ada orang biasa, lahir dari rahim seorang ibu biasa, lahir dari seorang ayah biasa, anak dari manusia yang punya darah biasa, bukan dari konglomerasi, bukan dari militer, bukan juga dari keluarga ningrat, darah biru dan seterusnya, menjadi presiden. Kehadiran Rocky Gerung pada akhirnya nanti hanya untuk membangun ini menjadi lebih ke arah framing, menjadi lebih kepada perdebatan kusir yang entah problem hukumnya akan dibahas tempo apa. Di era Ibu Mega ada korupsi, di era Pak SBY semua ada korupsi. Bahkan di era Pak SBY yang belum terlalu jauh jarak tempuhnya dengan ingatan kita, itu banyak sekali kasus, ada IKTP, ada Hambalang. Tapi kok para cecungu ini nggak bilang tolong adili SBY? Ketika ada upaya dari DPR dan segenap partai politik tertentu yang mendesak agar Polri kemudian diletakkan di bawah sebuah kementerian atau mungkin di bawah TNI. Kenapa harus melemahkan institusinya kalau yang berkelakuan adalah oknumnya? Kenapa hanya polisi yang diobo-obo? Kalau mau totalitas, kenapa nggak revolusi sekalian birokrasinya? Kenapa nggak revolusi sekalian struktur negara ini? Menolak kalau seandainya Polri akan diletakkan di bawah kementerian, karena itu akan melemahkan institusi Polri. Pernyataan ini adalah pernyataan seorang jenderal yang mempertahankan marwahnya. Ini sebuah pernyataan seorang pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Dan kemudian Pak Gatot Nurmantio justru menjelaskan bahwa itu adalah bentuk dari perlawanan Listio Sigit terhadap presiden. Pernyataan Gatot Nurmantio ini memancing propaganda, memprovokasi agar membentur-benturkan Pak Prabowo dengan Kapolri. Siapapun kalian yang punya agenda-agenda politik, yang sudah haus dengan kekuasaan, yang sudah pengen sekali untuk berkuasa, yang sudah pengen jadi menteri, yang sudah pengen jadi deputi, yang sudah pengen jadi dirjen, yang sudah pengen jadi staf khusus, yang sudah pengen jadi wamen, bahkan yang sudah pengen jadi presiden, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, syadu, syadu, syadu. Kita kumpul lagi di parkiran Om Kindi, paradigma kiblat kebenaran. Parkiran Om Kindi Gemoy adalah sebuah wadah kanal YouTube yang senantiasa mempertemukan pemikir-pemikir cerdas. Teman-teman yang mengomentari kanal YouTube ini diharapkan terus memberi saran, terus memberi kritik agar perkembangan kanal YouTube ini terus meluas. Kalian pun yang baru saja menemukan channel YouTube ini, tolong bantu di-subscribe, bantu di-like, share, and comment. Dan siapapun yang baru singgah dan baru saja menyaksikan channel YouTube ini dan tidak niat untuk mensubscribe-nya, monggo bantu untuk memberitahukan ke teman-teman yang lain agar kemudian kita bisa jadi teman diskusi. Parkiran Om Kindi adalah tempat di mana kita parkir sejenak, kita rehat sejenak untuk membicarakan isu-isu yang lagi mutakhir, hal-hal yang saat ini lagi menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, agar kemudian diperbincangkan menjadi sesuatu yang lebih penuh dengan daging dan kualitas. Guys, terima kasih atas kalian yang masih setia nonton channel YouTube ini. Saya masih mengajak kita semua untuk melihat situasi di luar sana. Di luar sana. Masih ada kegaduhan yang cukup panjang. Bahkan kegaduhan ini sudah makin meluas dan makin liar, bahkan tidak tentu arahnya kemana. Makin jauh dari objek masalah. Makin jauh dari apa yang sebenarnya menjadi titik tumpu dan sentra problem. Saya tidak tahu apakah ini hanya analisis saya pribadi atau teman-teman juga mulai melihat itu. Guys, ketika contoh teroris merekrut 3 ahli yang meringankan mereka. Satunya masih masuk akal, ahli pidana. Tentu mereka butuh seseorang yang akan membantu mereka meringankan dari tuntutan beberapa pasal berlapis yang dikenakan kepada mereka. Kemudian ada ahli saraf. Nah, di sini saya mulai bingung, guys. Ahli saraf ini fungsinya untuk apa dalam kasus ijazah Pak Jokowi? Tapi sudahlah, mereka ilmuwan, mereka para ahli. Apapun yang mereka celotehkan itu harus kita benarkan. Ya, namanya juga ahli. Ahli ini sebenarnya lebih dekat dengan Firaun, guys. Bukan Pak Jokowi yang Firaun, tapi ahli. Karena ahli itu biasanya punya kesombongan intelektual. Dan apa yang mereka sampaikan harus kita benarkan. Kenapa? Karena ahli yang ngomong. Gitu. Kemudian yang satunya Rocky Gerung. Rocky Gerung ini, ya saya nggak kenal yang keduanya ya. Yang ketiga ini memang populer ya. Bang Rocky Gerung adalah senior kita, seorang yang memang sejak dulu kita tahu kritis
Bahkan di era Pak Jokowi kuat sekali daya cecar beliau, daya serang beliau terhadap Pak Jokowi sangat luar biasa. Dan beliau punya pangsa pasar sendiri, punya gerbong sendiri, dan juga punya banyak massa fanatik terhadap beliau. Sehingga saya kira ketika teroris merekrut Rocky Gerung sebagai ahli yang akan meringankan mereka, tentu dapat diduga bahwa teroris sangat berharap kemampuan dialektika, kemampuan intelektual, dan kemampuan bersilat lidah dari Rocky Gerung ini akan membuat lebih tebal, akan membuat ini lebih runyem, dan pada gilirannya makin kusut. Kehadiran Rocky Gerung pada akhirnya nanti hanya untuk membangun ini menjadi lebih ke arah framing, menjadi lebih kepada perdebatan kusir yang entah problem hukumnya akan dibahas tempo apa dan kapan. Itu jadi pertanyaan kita, guys. Ya, itulah kelebihan mereka. Mereka berkumpul, para cendekia yang mereka klaim diri sebagai para ahli, para profesor, para guru besar berkumpul di satu kolam. Kemudian mereka ini atas nama judul ijazah menyerang Pak Jokowi membabi buta. Ngomongnya udah ngalor ngidul, bicaranya sudah ke IKN lah, ke WUS lah, tidak berfokus lagi kepada ijazah. Sejak awal ngomong ijazah, tapi sekarang lompat sana, lompat sini. Dan strategi melompat paling tinggi, kalau kata Ceylon Seven, strategi melompat paling tinggi yang mereka lakukan saat ini adalah dengan membuat satu buku Gibran and the Game. Kemudian melompatnya ke arah Wapres. Sebuah gaya-gaya gertak baru yang semua ini bagian dari skema yang menurut saya, ya itulah kelicikan mereka, guys. Itulah kepiawaian mereka dalam merangkai semua ini yang selalu saya sebut bahwa ini sudah menjadi rundown. Ini sudah menjadi proposal panjang yang memang step by step sedang mereka cicil satu-satu sampai pada tujuan akhir, yakni memakzulkan Gibran, menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Akan tetapi, guys, ayah yang mana yang akan membiarkan anaknya kemudian dizolimi? Ayah yang mana yang akan membiarkan anaknya seorang diri dikepung beramai-ramai oleh kelompok para durjana, kelompok orang-orang yang masih sakit hati, gagal move on, dan saat ini tengah berjuang keras untuk melakukan satu gerakan-gerakan tambahan menjatuhkan Mas Wapres dengan segala skema, bahkan pada tingkat memakzulkan Mas Wapres yang itu mereka utarakan, sampaikan di ruang publik, di jalanan mereka teriak-teriak soal itu. Guys, setali tiga uang, perjalanan kasus ijazah ini kemudian di perjalanan mengalami begitu banyak cocok logi problem lainnya. Ada problem-problem kasus hukum yang mendera para menteri-menteri di era kabinet Pak Jokowi. Ya kita tahu ada beberapa menteri saat ini yang tersandung kasus korupsi. Lalu orang mencoba mendorong, mengkanalisasi dengan memaksa Pak Jokowi harus menjadi pesakitan. Bahkan yang terakhir, Ahok dalam persidangan ketika Pertamina sedang mengalami masalah hukum, Ahok justru menyarankan kepada majelis hakim untuk periksa Pak Jokowi. Guys, saya ingin katakan di tempat ini bahwa Jokowi adalah presiden sebagai kepala negara yang telah memerintahkan seluruh anak buahnya. Dalam hal ini para kementerian, para deputi, atau mungkin institusi-institusi yang tergabung dalam pemerintahan untuk melakukan semua program kerja sesuai dengan arahan presiden. Tapi bukan memerintahkan mereka untuk maling, untuk korup. Nggak ada satu presiden di bangsa ini yang memerintahkan anak buahnya, kalian harus bangun A, tapi malingnya untuk saya. Nggak ada yang seperti itu, guys. Dan kita semua juga harus tahu bahwa problem korupsi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang silam. Di era Bung Karno sudah ada korupsi, di era Pak Harto sudah ada korupsi, di era Habibie ada korupsi, di era Gus Dur ada korupsi, di era Ibu Mega ada korupsi, di era Pak SBY semua ada korupsi. Bahkan di era Pak SBY yang belum terlalu jauh jarak tempuhnya dengan ingatan kita, itu banyak sekali kasus, ada IKTP, ada Hambalang, banyak sekali problem-problem yang terjadi di masa itu. Tapi kok para cecungu ini nggak bilang tolong adili SBY? Kok tidak ada satupun dari mereka yang bicara tentang periksa juga SBY gitu. Kenapa giliran Pak Jokowi kok harus diperiksa? Kenapa Pak Jokowi harus dibikin pesakitan? Apa karena Pak Jokowi tukang kayu? Apa karena dia anak jelata persis seperti kita, anak-anak miskin kota dan desa? Nggak boleh seperti itu. Kenapa sih bangsa ini seperti belum bisa menerima kepemimpinan rakyat? Kenapa sih kita seperti tidak terima takdir bahwa pernah ada orang biasa, lahir dari rahim seorang ibu biasa, lahir dari seorang ayah biasa, anak dari manusia yang punya darah biasa, bukan dari konglomerasi, bukan dari militer, bukan juga dari keluarga ningrat, darah biru dan seterusnya, menjadi presiden. Kok kita belum bisa nerima itu? Gitu. Sehingga kita membrand diri, membrand-brand kepala kita seolah-olah kita ini berkiblat kepada kelompok ilmuwan, Tifa dan kawan-kawan tidak bisa nerima itu, lalu mencocok logikan seluruh problem bangsa ini kepada satu orang. Mencoba membuang semua tumpukan sampah ini kepada Pak Jokowi sendiri.
Ini kejahatan luar biasa. Belum lagi ketika ada upaya dari DPR dan segenap partai politik tertentu yang mendesak agar Polri kemudian diletakkan di bawah sebuah kementerian atau mungkin di bawah TNI. Ya, kemudian mereka mencoba untuk mencocok logikan, mencoba untuk mengawin-ngawinkan sebuah asumsi dari asumsi satu ke asumsi yang lainnya bahwa ini akibat dari Mulyono, akibat dari Jokowi. Karena Polri ini dibawa kendali Solo dan seterusnya, sehingga sudah saatnya untuk dilemahkan. Guys, institusi Polri mungkin punya banyak problem di daerah, di provinsi maupun di pusat. Mungkin ada masalah-masalah. Tapi kenapa harus melemahkan institusinya kalau yang berkelakuan adalah oknumnya? Guys, yang kedua yang jadi pertanyaan, apakah sudah suci dan sudah sebersih apa institusi keamanan yang lainnya? Dan apa tidak ada borok di kementerian-kementerian lainnya? Guys, ayolah, kenapa hanya polisi yang diobo-obo? Kalau mau totalitas, kenapa nggak revolusi sekalian birokrasinya? Kenapa nggak revolusi sekalian struktur negara ini? Kenapa hanya memilih-milih kelompok tertentu yang kemudian dikadalin dan seterusnya? Jangan seperti itu. Suka atau tidak, polisi sudah bekerja semaksimal mungkin sejauh ini. Kalau ada oknum-oknumnya yang nakal, itu adalah oknum. Saya kira kita sudah punya propam dan sudah dibentuk juga tim reformasi Polri. Tapi guys, di luar dari itu semua, cilakanya adalah tidak sekedar untuk melemahkan institusi kepolisian. Gatot Nurmantio, mantan Panglima kita, justru membangun framing jahat menurut saya. Dengan apa? Dengan menyampaikan bahwa pernyataan Pak Listio Sigit pada saat rapat tersebut ketika beliau mengatakan bahwa menolak kalau seandainya Polri akan diletakkan di bawah kementerian karena itu akan melemahkan institusi Polri. Pernyataan ini adalah pernyataan seorang jenderal yang mempertahankan marwahnya, mempertahankan satuannya, mempertahankan unit kekuatannya, mempertahankan gerbongnya. Ini sebuah pernyataan seorang pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Dan kemudian Pak Gatot Nurmantio justru menjelaskan bahwa itu adalah bentuk dari perlawanan Listio Sigit terhadap Presiden. Ini adalah bentuk perlawanan Polri terhadap Presiden. Padahal rapat itu belum tentu rapat yang mengatasnamakan Presiden. Belum tentu kemudian perintah untuk memindahkan atau meletakkan Polri di bawah kementerian tertentu atau di bawah TNI adalah perintah Presiden. Belum tentu. Ya. Dan apa yang dilakukan Listio Sigit adalah bentuk jiwa dia sebagai bapak tertinggi di institusi kepolisian. Pernyataan Gatot Nurmantio ini memancing sebuah upaya untuk memperkeruh suasana, propaganda, memprovokasi agar membentur-benturkan Pak Prabowo dengan Kapolri. Ini satu pernyataan jahat yang menurut saya kamuflatif, yang dibangun dengan dasar tujuan-tujuan tertentu. Ini perlu kita lawan guys, dan kita tidak akan membiarkan negara ini diobo-obo oleh mereka komponen yang pada waktu Pilpres kemarin menyerang-nyerang Pak Prabowo dan Mas Wapres, tapi sekarang sok-sok paling peduli dengan bangsa ini dengan catatan membentur-benturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Guys, kita bukan anak-anak kemarin sore. Pak Prabowo yang bilang itu, bangsa Indonesia, kata Pak Prabowo, rakyatnya sudah tidak bisa kalian bohongi lagi. Kita sudah melek, kita sudah menyadari semua itu. Gaya-gaya yang kalian buat di podcast-podcast, kata Pak Prabowo, gaya-gaya yang kalian sampaikan di forum-forum ilmiah dan segala macam adalah upaya untuk membangun kebencian anak negeri terhadap negerinya sendiri. Adalah upaya untuk menciptakan rasa skeptis terhadap penduduk negeri agar tidak percaya lagi dengan bangsanya sendiri. Jahat nggak orang-orang seperti itu? Kalian, siapapun kalian, melalui kanal YouTube ini saya sampaikan, siapapun kalian yang punya agenda-agenda politik, yang sudah haus dengan kekuasaan, yang sudah pengen sekali untuk berkuasa, yang sudah pengen jadi menteri, yang sudah pengen jadi deputi, yang sudah pengen jadi dirjen, yang sudah pengen jadi staf khusus, yang sudah pengen jadi wamen, bahkan yang sudah pengen jadi presiden, sabar. Tunggu 2029, tarung. Dan kalaupun kalian menang, kami doakan ya mudah-mudahan bangsa ini baik. Kami warga negara yang baik. Insya Allah, kalau kalian yang memimpin bangsa ini, kami akan ikuti bagaimanapun prosedur dan SOP melalui visi misi yang kalian reduksi sampai ke tingkat desa. Kami ikuti seluruh perjalanan bangsa ini. Begitu. Kalau kami mengkritik kecuali hal-hal yang fundamental, yang penting. Dan insya Allah berbasis data, bukan fitnah dan tuduhan. Bukan lagi asumsi, menggoreng-goreng opini, membuat-buat caption-caption yang tidak benar di media sosial, mengambil foto, mengeditnya, kemudian menggorengnya menjadi berita-berita hoax, dan pada gilirannya disadur, direduksi, untuk dibagikan kepada khalayak semesta ini. Nggak seperti itu cara berpikir kita sebagai warga negara yang baik. Kami pastikan itu.
Ya, itu sebabnya mungkin kenapa Tuhan berkali-kali tidak mengizinkan kalian menjadi pemenang di bangsa ini. Saya agak curiganya di situ, ya. Kenapa kalian tidak diberi ruang dan waktu oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu di bangsa ini? Jangan-jangan berbahaya kalau kalian yang pimpin ini bangsa. Dan saya adalah orang yang percaya akan qada dan qadar. Sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam yang percaya rukun iman, saya percaya terhadap qada dan qadar. Saya percaya dengan ketentuan Allah, percaya dengan ketentuan Tuhan, percaya dengan ketentuan takdir. Artinya apa? Jika Jokowi berkali-kali menjadi pemimpin melalui wali kota, terus kemudian jadi gubernur dan menjadi presiden, maka itu adalah keterpilihan ilahiyah, keterpilihan qadarullah. Itu adalah takdir Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Sehingga itu parkiran Om Kindi akan terus hadir untuk menjaga semua ini, untuk melawan semua paradigma, untuk melawan semua berita-berita yang disinformasi, untuk melawan framing-framing jahat yang agendanya hanya untuk merusak tatanan berkebangsaan kita, yang agendanya hanya untuk mengobok-obok pemerintahan Prabowo Gibran. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.